ibadah yang nilainya, pahalanya, balasannya, manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakan. Sholat, puasa, haji, umrah itu adalah ibadah qasyur. Betul apa betul? Yang kedua adalah ibadah muta'addiyah. Apa itu ibadah muta'addiyah? Ibadah yang nilainya, pahalanya, balasannya, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakan, tapi juga buat orang lain. Paham? Satu sisi ibadah yang pahalanya buat kita. Kalau kita sholat dapat pahala, kalau enggak dosa atau pahalanya itu tidak ada. Kita haji umroh buat kita, bukan untuk orang lain. Tapi ada ibadah yang kita kerjakan orang lain pun merasakan. Apa itu? Zakat, sedekah, betul. Kita dapat nilai di hadapan Allah, tapi orang lain juga merasakan dari apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita dapat beri zakat, orang lain senang atau enggak? Senang. Pahalanya dapat apa enggak kita? Rasulullah SAW kalau dihadapkan oleh dua ibadah ini, beliau lebih memilih ibadah muta'addiyah. Kenapa? Bukan hanya yang mengerjakan, tapi orang lain juga memperoleh kebahagiaan atau balasan dari yang kita lakukan. Oleh karena itu, banyak orang yang hanya memikirkan ibadah qasyur, punya duit banyak, haji pulang balik. Bahkan kemarin di Indonesia itu, ya ada orang berlomba-lomba untuk ikut haji furoda, yang bayarnya paling murah 250 juta sampai 500 juta. Bayangkan, hanya mengejar ibadah qasyur. Ada orang kalau punya duit umrohnya setahun bisa 12 kali. Bayangkan, setahun 12 berarti setiap bulan umroh. Dia tidak peduli ada tetangga rumahnya yang kesusahan, ada anak yatim yang tidak terurus, ada orang yang kelaparan yang tidak diperhatikan. Boleh jadi orang yang hajinya bolak-balik, umrohnya bolak-balik, justru tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya mikirin ibadah sendiri. Nilainya belum tentu di hadapan Allah, tapi dosanya dia sudah rasakan. Tapi ibadah muta'addiyah, ada seseorang wanita tunasusila, hostess, bahasa kerennya pelacur, yang dirinya jual diri, yang hidupnya dapat duit jual diri, tapi dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hidayahnya? Ketika dia pulang malam dan menjual dirinya, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Kemudian dibuka terompahnya, sepatunya. Dia ambil dari itu sepatu, kemudian dikasih minum anjing. Dengan sebab itu Allah kasih hidayah dan dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bekerjaannya menjual diri, maksiatnya luar biasa, tapi dengan hati yang mulia membantu binatang. Bahkan binatangnya ini namanya anjing, yang kita takut sama liurnya, yang kita takut sama najisnya. Ditolong itu anjing itu minum dengan terompah sepatunya, kemudian Allah kasih hidayah, dibukakan pintu tobat, meninggal dunia, maka dia dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama di zaman Nabi Musa, kalau dia sudah berdoa, doanya itu langsung Allah kabulkan. Setiap perkataannya adalah doa. Ibadahnya luar biasa, tawadhunya luar biasa. Tapi karena satu sifat kesombongannya, ya, namanya Bal'am bin Bawrah, seorang ulama besar. Bahkan orang mengatakan dia lebih hebat daripada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa, Nabi dan Rasul, saking dekatnya kepada Allah. Dengan kesombongannya yang luar biasa, kemudian dia terpeleset maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jemputkan orang ini ke neraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bangga dengan nilai ibadah kita. Oleh karena itu,
pentingnya dalam hidup ini memikirkan ibadah muta'adiyah. Boleh jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan, satu suap yang kau berikan kepada orang yang lapar jauh lebih baik daripada kamu membangun 1000 masjid jamaah. Ada yang sudah pernah bangun masjid? 1000? Satu aja dulu. Orang yang kaspakan satu suap kepada orang yang lapar, beliau mengatakan lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamaah, lebih baik daripada mengganti kiswah Ka'bah dengan kain sutra, lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun di waktu panas, dan lebih baik daripada membunuh orang kafir di medan pertempuran dengan pedang terhunus. Jauh lebih baik, 1:4. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Karena satu suap yang masuk ke dalam perut orang yang lapar memiliki cahaya layaknya cahaya matahari. Bayangin Bu, tidur kita, kadang kita lagi tidur, puluhan doa naik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Dari fakir miskin yang kita bantu, dari anak yatim yang kita kasih makan, dari orang susah yang kita pinjemin daripada urusan hutangnya. Mereka bermohon kepada Allah. Kadang kita lagi tidur, doa kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bangga dengan ibadah qasirah. Kalau ada orang puasa Senin Kemis, kalau ada orang nggak pernah lepas tahajud, kalau ada orang nggak lepas baca Quran, belum tentu itu pun pahalanya hanya satu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kepedulian kita kepada orang-orang lemah, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang susah yang menyebabkan kita memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada teman-teman yang sibuk dengan urusan kerja, dari pagi jam 12, berapa jam kerja di sini? Sampai malam Pak. Sampai jam 12 malam. Dari jam 6. Dari jam 6 ketemu jam 6. Enggak. Enggak, sampai 11. Mati jam 6 mati. Jam 6 ketemu jam 11. Masya Allah. Pasti gajinya 5 kali lipat dong. 3 shift diambil, 3 shift. Ya. Yang sibuk dengan kerja, orang yang bekerja, jangan pernah kita mengharapkan hasil. Ya, lakukan saja kebaikan itu setulus hati, biar hasil itu menjadi urusan Allah Subhanahu. Kalau hidup ini memperoleh hasil, mengharapkan hasil, maka bersiaplah untuk kecewa. Paham? Saya ulang, kalau hidup hanya mengharapkan hasil, maka bersiaplah untuk kecewa. Tugas kita hanya 3: berdoa, ikhtiar, tawakal. Yang hari ini hadir di sini adalah orang-orang yang beberapa hari ke belakang itu sudah berdoa, ya Allah, besok saya libur, saya mau hadir di majelis ilmu, saya mau hadir di Maulid Rasulullah SAW. Niat sudah, ya, niatnya sudah. Yang kedua, ikhtiar. Dia berusaha, dia jalan dari rumah masing-masing. Ibu datang, ada yang jalan kaki, ada yang naik bis, ada yang naik kereta, ya kan? Ada yang digendong. Masnya yang digendong, ya. Niat ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak ada kekecewaan. Ibu cari uang selama 12 bulan di sini, tidak mau pergi jalan-jalan piknik, uang dikumpulin, dititip di rekening suami. Ternyata di Jakarta, di kampung, suami buat mancing terus duitnya, enggak mancing cewek maksudnya. Jangan mengharap biar hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita yang tidak sibuk, yang tidak ada waktu untuk ibadah qasirah, mari manfaatkan yang kedua, ibadah muta'ah.
Dia ini kegiatan begini jangan dilihat tiketnya Bu. Kalau ibu lihat tiketnya sama juga tadi duit 25 dolar ringkas Hong Kong ibu bawa ke majelis taklim kelihatannya banyak. Tapi niatin ini adalah syiar agama Allah. Kalau sudah keluar anggap saja itu uang dibawa ke mall. Betul betul. Supaya kita nggak mikir, supaya kita nggak hitung-hitung angkanya. Kenapa? Karena yang ikhlas itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada yang dapat gantungan Ka'bah ya itu. Ya, saya doain bulan depan akhir tahun ini berangkat umroh. Hah? Yang nggak dapat insya Allah didoain sama yang dapat. Ya, jadi jangan kita menyepelekan ibadah muta'addi. Saya setiap bulan itu mengeluarkan uang sedikitnya 100 juta. Buat siapa? Buat anak janda-janda. Karena anak yatim itu ibunya nggak ada bapaknya, jadi ibunya janda, kan begitu ya. Puluhan anak yatim setiap hari uang saku sekolahnya. Setiap hari makan 3 hari pagi, siang sampai malam. Setiap Jumat mereka ada zikir Jumat. Setelah zikir Jumat dapat uang jajan mingguan 50.000. Setiap bulan ada uang 1 bulanan masing-masing dapat 250.000. Setiap bulan kebutuhan daripada anduknya, kebutuhan alat mandinya dan seterusnya. Itu kebutuhan butuh saja urusan mereka. Kenapa? Jangan sampai kita rugi kepada orang-orang yang dititipin harta, sementara kita tabung di rekening yang justru akan merugikan kita semuanya. Mereka yang banyak rezekinya, mereka jalankan ibadah muta'adiyah. Mereka tidur nyenyak, tapi doanya tidak akan pernah putus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu sesi yang kedua ini mari kualitaskan, tingkatkan daripada ibadah muta'adiyah. Panitia ini saya lihat tadi ada majelis taklim namanya relawan apa tuh di belakang? Relawan apa Bu? Relawan dakwah. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Semua yang ada di sini niatkan segala sesuatu karena Allah. Kalau bukan karena Allah maka selesailah. Ini anak-anak yang mau kurbanan, nih yang mau kurbanan kadro. Kalau niatnya ini karena Rasulullah, insya Allah disorotnya naik rebana. Gak perlu jalan kaki, rebana naik. Saya sama juga orang naik itu apa tuh yang terbang. Hah? Bukan sejadah terbang itu siapa itu? Aladin. Nanti anak-anak hadro di belakang sirat naik rebana. Ada yang pengen nompleng aja, yang di pojok saya itu ke selawatan aja. Kenapa? Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lebih hebat dari amalnya. Ada yang merasa di sini amalnya sudah banyak? Ada yang merasa amalnya sudah banyak? Ada orang pulang haji, jamaah haji saya. Dia pulang dari Mekah, dia nggak sembahyang. Dia nggak sholat, berhenti sholatnya. Saya tanya, Haji, kenapa sekarang nggak ikut lagi jamaah sama saya? Apa dia bilang? Ustaz, kita kan baru pulang haji. Enggak. Pahala ibadah sholat di haram itu 100.000. Sholat di Madinah 10.000. Jadi pahala saya masih banyak. Jadi saya berhenti dulu dah sholatnya. Na'udzubillah min. Berapapun nilainya, sholatnya tetap Ibu yang haji, yang umroh, kan kalau sholat di Mekah itu nilainya 100.000 satu rakaat. Kalau sholat di Madinah 1.000, betul ya? Nah, pulang haji, pulang umroh tetap sholat. Jangan bilang pahalanya masih banyak. 40 hari saya di Mekah Madinah kali aja 100.000, berapa itu? Allah diajak hitung-hitungan. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah melaksanakan dua ibadah ini secara konsisten, maka dia akan mendapatkan
yang namanya kebahagiaan. Bahagia gak kalau udah ngasih orang? Masya Allah, saya ngasih tadi semua yang dapat, senang sekali. Apalagi yang terima sampai merasa mudah-mudahan manfaat, senang. Ketika orang dibantu, kita yang menyerahkan, senang. Kenapa? Karena itu dari hati. Kalau sudah dari hati, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngasih juga, nurut juga, ya. Tapi ngasih, tapi diceritain, gue udah bantuin, udah support segala macam, ternyata begini. Nah, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang konsepnya, kalau sudah bahagia, apa yang kita cari dari kebahagiaan ini? Ibu ngumpul di sini lihatnya apa? Nyari ilmu. Ilmu buat apa? Hah? Ilmu buat apa? Yamalin. Ilmu buat bahagia. Betul, betul. Semua yang kita lakukan di alam dunia ini selama masih nafas adalah ujungnya adalah memperoleh kebahagiaan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang minta kepada Allah, ya Allah berikan kami kebahagiaan dalam urusan dunia, kebahagiaan dalam urusan akhirat, dan jauhkan kami dari azab api. Itu apa? Ada orang pulang umroh, lagi umroh, kebetulan istrinya dua, harimnya dua, yang tua dengan yang muda. Yang tua namanya Hasanah, yang kedua namanya Khadijah. Ketika tawaf marhaban, ketika tawaf di Makkah, di Ka'bah, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya Hasanah. wa fil akhirati Hasanah. wa qina. Yang nomor dua protes, Bang, kok nama saya agak disebut-sebut? Dari tadi yang pertama Hasanah, yang kedua juga Hasanah. Lakinya bingung, akhirnya doanya dirubah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Khadijah. Kenapa? Mentang-mentang namanya bukan Hasanah, mentang-mentang yang satu namanya Khadijah, protes. Dia kenapa laki saya yang disebut bini pertama terus, saya kagak disebut-sebut padahal nama saya Khadijah. Ya, dia nggak ngerti paham. Intinya semua yang kita lakukan ini adalah kita ingin memperoleh kebahagiaan. Ibu, saya tanya, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang senang? Kaya dan senang. Kaya dan senang. Jangan dua-duanya. Pengen jadi orang senang, pengen jadi orang kaya. Senang. Pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang senang. Senang. Orang senang insya Allah kaya. Tapi orang kaya belum tentu. Seminggu lalu di Jakarta banyak orang kaya yang gak senang. Rumahnya dijarah, semuanya diambil. Ya, padahal dia kan. Saya informasinya ada beberapa yang kabur ke sini katanya. Itu orang kaya yang tidak senang. Kenapa dia tidak senang? Karena dia dunianya tidak memperoleh kebahagiaan. Berapapun banyak yang kita miliki, berapapun banyak yang kita punya, kalau hidup tidak ada tenang, percuma yang kita miliki itu. Betul apa betul? Betul. Ibu punya emas di rumah 2 kilo. Punya emas berapa? 2 kilo. Dipakai di leher sekilo, di tangan kanan 1,5 kilo, di tengah kiri 1,5 kilo. Kira-kira senang nggak? Bisa jalan nggak? Padahal yang dipakai, kenapa? Banyaknya itu tidak bikin kita senang. Banyaknya itu nggak bikin kita bahagia. Tapi ibu pakai nih, saya lihat ada yang 5 gram, ada yang 5 gram. Enak gak dipakainya? Kalau ditanya mau yang dikit atau yang mau yang banyak? Tapi mau
Angkat aja begini, mau? Kalau kita punya harta banyak, bahwa kita yang akan menjaga harta itu. Coba dah, ibu punya emas, punya duit, kira-kira taruhnya rapi Pak? Punya emas 5 kilo, punya emas 2 kilo, punya duit 100.000 Hongkong, kira-kira taruhnya rapi Pak enggak? Rapi. Pakai berangkat nggak? Berangkatnya ada kuncinya nggak? Kuncinya di dalam kamar, kamarnya ada kuncinya nggak? Kamar ada di dalam rumah, rumahnya ada kuncinya nggak? Rumah ada gratis ada kuncinya, dikunci nggak? Rumah itu di dalam kompleknya itu ada satpamnya, dijaga nggak? Hanya untuk menjaga harta yang tidak kita bawa mati, hanya untuk menjaga harta yang justru menyengsarakan kita, penjagaannya begitu luar biasa. Berapa kuncinya? Sementara ibu hadir di tempat ini, dengarkan ilmu itu dapat kita amalkan. Yang kalau kita amalkan memperoleh kebahagiaan kita. Kenapa kita tidak jaga dan rawat itu dengan sebaik-baiknya? Kenapa kita harus berhitung? Majelis apa yang namanya hari ini? Hari ini Sabilul Hidayah bikin agenda, sudah infak, kemudian dikirim lagi yang namanya sorban berjalan. Hatinya nanya, saya sudah infak, diminta infak lagi, berarti itu orang yang tidak ingin meraih kebahagiaan. Ada yang mau protes? Jadi intinya yang pertama ibadah qasirah dan ibadah muta'at dia. Bahasa sederhananya begini, ibadah qasirah ibadah pribadi, ibadah muta'adiyah ibadah sosial. Ya, supaya paham, ibadah qasirah ibadah muta'adiyah ibadah sosial. Dua ya, kunci dalam hati, jalan baik-baik. Yang kedua, hidup itu bahagia. Yang kita cari dari semua ini adalah kebahagiaan. Dunia bahagia, akhirat jauh dari siksa api. Bagaimana memperoleh bahagia? Dengan ketenangan, dengan kesenangan. Karena banyak orang kaya yang tidak senang, tapi tidak sedikit orang senang jadi orang kaya. Berapa itu? 2 terakhir. Ini yang tengah-tengah udah pengen siap-siap dapat Doorpress. Yang terakhir, tugas kita hanya berdoa dengan niat yang mulia, kemudian ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada yang datang, yang anaknya besok mau wisuda, yang anaknya besok mau kerja di luar negeri tugas baru, ada yang segala macam. Lakukan 3 hal: berdoa, ikhtiar dan tawakal. Mudah-mudahan sesi yang kedua ini memberikan pencerahan buat kita bahwa tidak ada yang bisa kita cari kecuali dengan ketenangan dan kesenangan. Jangan mencari bahagia dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih surat cinta yang ketiga kali nih. Silakan buat jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan untuk 5 orang penanya. Silakan. Ya, yang belum aja silakan. 1, tengah 1, ya 2, pinggir 1, 3. Ya ini lagi. Ya ini yang jilbab hijau 1, yang tengah mana tadi? Nah, itu 2, 3 yang di pinggir. Yang belakang tadi angkat tangan, tadi belum dapat nasi dia, belum nasi kok. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya asal dari Bangka Belitung. Ya, Laskar Pelangi. Saya pernah ke sana.
Ustaz, izinkan saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita menjalankan sholat, itu kelupaan di saku tuh ada ngantongin sesuatu gitu. Misalnya kayak ngantongin uang, ngantongin apapun benda itu. Iya biasanya. Biasanya memang kalau pas ingat itu diambil dulu gitu. Gimana hukumnya kalau lupa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ini tengah dulu nanti sesi kedua ya. Ya, di yang kece nih, kece mete. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, ada titipan dari teman. Beliau itu diberikan untuk ibadah sholat. Oleh apa? Tapi pas pernah jadi ini itu cerita daripada gak sholat. beliau diizinkan oleh ibadah, boleh beribadah sholat. Tapi ketika di rumah ataupun keluar tidak diizinkan pakai jilbab. Sedangkan kita di antara kita itu banyak yang ikut seperti odot gitu ya, badean jos. Tapi di saat kita keluar kita terus kita baca Al-Qurannya pakai murotal, pakai HP, tapi tidak pakai jilbab. Itu gimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, eling ora dijawab di sini. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati dari Blitar. Maaf Ustaz, mau tanya. Mau sing ambil jumlah Kita sebagai istri kan harus patuh pada suami. Sedangkan saya juga ada ibu, satu-satunya orang tua. Saya bingung mau mengutamakan ibu saya atau suami saya, sedangkan saat saya ingin berbakti pada ibu, suami saya tidak harus mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang nanti selesai. Ya, jawab. Ya, 2 lagi ya biar sekalian. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau kita setelah sholat tahajud kemudian untuk menunggu waktu subuh kita tidur lagi, apakah kita harus mengulang itu kembali? Silakan. lek turune itu enggak. Ya, yang belakang tuh ya, yang baju biru tuh. Yang baju biru. Ayo maksudnya karena delok posisi turune dhek piye. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, mohon maaf sebelumnya saya hanya menanyakan tentang doa. Kita membaca niat puasa bulan Ramadan itu kadang-kadang kan kita pelajarinya Ramadana ya. Itu yang sebenarnya Ramadana atau Ramadani Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama terkait tentang apa tadi? Oh ya, jadi mengantongkan sesuatu selama dia tidak najis tidak apa-apa. Saya lagi sholat ngantongin duit, dia kan tidak najis, karena dia bukan termasuk yang membatalkan sholat. Paham? Ya, ada handphone di kantong, nggak apa-apa, karena itu tidak membatalkan sholat. Cuma kita harus yang namanya kehati-hatian untuk menjaga kekhusyuan. Kalau dianggap mengantongi handphone misalnya itu nanti bisa menyebabkan menghilangkan kekhusyuan, maka tinggalkan. Kadang orang lagi sholat, tahu-tahu teleponnya berdering, betul ya? Gitu. Apalagi yang nelfon itu majikan gitu kan, atau suami yang wajib itu. Nah maka
untuk menghindari itu simpan dulu. Kalau memang, apalagi kalau lupa ya namanya orang lupa kan tidak ada hukumnya, gitu. Ya, jadi sesuatu apapun selama dia tidak najis, dia tidak membatalkan sholat, silakan saja. Ya, ada orang sholat pakai sorban, pakai imamah. Kenapa? Untuk menambah nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngantongin duit boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang berbatuk najis, duitnya itu habis dikencingin, nah dikantongin, maka itu sholatnya batal. Kenapa? Karena najis. Paham ya Bu? Ya. Yang kedua tadi ini yang menjadi masalah yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat. Untuk seorang istri, mana yang lebih didahulukan, ibu atau suami? Nah, jadi ketika ijab kabul nikah, wali itu bilang, ya Muhammad bin Fulan, ankah tuka wa zawwajtuka bil mahril mazkurin. An siapa? Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama. Kemudian dijawab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkurin halan. Saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka sejak saat itulah kewajiban orang tua berpindah kepada suami. Memang betul surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, betul. Ya, itu hadisnya sahih. Tapi ingatlah wahai para istri, ketika kamu cemburu, kamu marah dengan suamimu, kamu berlaku tidak baik dengan suamimu, ingat, ridho suamimu itulah yang menyebabkan kamu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah suami. Ada di zaman Rasulullah, sedikit supaya menguatkan Anda. Ada seorang istri didatangi sahabat utusan daripada ayahnya. Wahai ibu, pulanglah, ayahmu sedang sakit. Dia ingin bisa ditengok olehmu. Kata istrinya, suami saya sedang berjihad bersama Rasulullah. Nanti kalau pulang baru saya tengok. 2 hari kemudian datang lagi, ayahmu sudah sakit parah. Dia ingin sekali melihatmu. Kata istrinya, suami saya sedang berjihad bersama Rasulullah. Kalau pulang baru saya akan datang dan tengok daripada ayah. Beberapa hari kemudian ayahnya ini meninggal dunia dan utusan itu datang lagi. Hari ini ayahmu meninggal, barangkali untuk terlahir kalinya kamu bisa melihat wajah ayahmu. Kata istri ini, suami saya belum pulang, dia masih berjihad bersama Rasulullah SAW. Hingga akhirnya orang ini pulang. Setelah suaminya pulang, orang ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada anak durhaka katanya. Kenapa? Dia punya ayah dari sakit sampai sakit parah sampai meninggal, kami diminta paranin, dia tidak datang. Kata Rasulullah, apakah orang itu sudah menikah? Sudah menikah? Sudah. Katanya suaminya belum pulang dan dia belum dapat izin dari suaminya. Apa kata Rasulullah? Orang tua yang meninggal itu tempatnya sudah Allah tempatkan di surga karena memiliki seorang anak yang selalu berbakti kepada suaminya. Jadi ketika kita tidak berbakti kepada ibu, bukan arti kita tidak melewatkan dia, karena kita taat kepada suami. Ya, jadi kalau memang punya ada 2, bagi saja. Ya, bicarakan dengan baik-baik. Tetap kita memuliakan ibu, tapi kita tetap taat kepada suami. Jelas ya, buat yang lain juga demikian. Ya, jangan ribut kepada suami gara-gara mikirin orang tua. Ketika orang tua sudah menyerahkan, berarti tangguh 100% sudah kepada suaminya. Yang ketiga tadi, ya, lihat dulu. Orang suka bilang kalau orang sholat tidur, sholatnya batal nggak? Batal. Dia bisa tidak batal. Lihat duduknya duduk apa? Kalau dia duduknya angkat kaki sampai tiduran, maka batal. Kalau duduknya seperti bersila seperti ini, tidur tetap tidur selama dubur ini bersentuhan dengan lantai dan dia yakin sudah
ada berubah, maka itu tidak batal. Paham? Kenapa? Karena angin tidak akan keluar daripada yang rapat. Makanya orang-orang yang sholat Jumat dia undur lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena duduknya tetap. Paham? Nah, ibu habis sembahyang tahajud duduknya begitu aja tuh. Ya tidur, ibu sholat nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak berubah. Yang berubah itu angkat kaki, walaupun cuma 1 menit atau apalagi 1 menit, 1 detik itu tidur, berarti dia batal wudunya. Paham? Paham. Kemudian ini apa lagi? Ramadoni nggak ada perlu dibahas, itu hanya bahasa Bu. Ya, baiknya kalau sendiri Ramadoni, ya karena itu kena itu hidup lain ya, itu hanya bahasa. Udah mengajarkan Ramadona karena kira-kira kita habis sholat tarawih niatnya sama-sama, ya kan? Apa niatnya itu kalau puasa? Nawaitu sama Godin an-hadai fakti sehari Ramadona, karena rame-rame, ya kan? Ramadoni sendiri itu. Ya kalau sendiri niatnya Ramadoni saja. Ya tapi yang penting bukan ucapannya. Yang penting dalam hati ibu bilang, saya niat puasa esok hari ya di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Boleh dipanjangin mulai terbit fajar sampai terbenam matahari karena Allah. Yang penting hatinya niat. Allahu Akbar, hatinya niat, nggak niat sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ketika ibu Allahu Akbar, hati bilang saya niat sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Ya, takbir itu hanya rukun qauli, tapi yang niat adalah hati. Kalau niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa, orang itu berbantu dengan niatnya. Kalau dia tidak niat, pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Betul? Ya, jadi itu sholat zuhur Allahu Akbar nggak niat, tapi takbir nggak ada nilainya di hadapan Allah. Niat dalam hati ketika Allah Akbar, Allah, hatinya ngomong saya niat sholat zuhur karena Allah. Udah gitu. Kenapa? Sebut kelamaan nanti hatinya bisa berubah dengan takbirnya. Bahwa ketika kita Allahu Akbar, hati itu bicara saya niat sholat zuhur karena Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu nilainya adalah niat. Sama juga ibu bilang bahwa itu sama Godin itu lafaznya, hatinya niat. Ngomong saya niat puasa bulan Ramadan esok hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tahun ini karena Allah Ta'ala. Paham? Paham deh? Ya, terakhir tadi apa tadi? Udah selesai. Membaca Quran pakai kerudung. Ya, memang takzimnya memuliakan menutup aurat. Tapi jangan sampai ketika kita tidak mau menutup aurat, niat kita untuk membaca Al-Quran selesai. Ya, niatkan saja membaca Al-Quran, membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang memuliakan Al-Quran dalam keadaan menutup aurat gitu ya. Tapi kalaupun dalam situasi yang tidak memungkinkan, insya Allah wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui daripada semuanya. Nah ini yang bertanya, silakan, ada hadiah istimewa menginap 3 hari 3 malam di kantor polisi. Nanti yang tidak kebagian hadiah ini ada balon bisa dibawa pulang. Balonnya bedos balon.